Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek. Makanya barokah santri itu, karena begitu dia berdoa bersama, ini semua terjaga. Yang jual bakso bisa datang, yang jual tahu bisa mendapatkan barokah, yang apa saja bisa hadir di situ. Itu makanya orang Indonesia ini punya simpul-simpul di mana apa agama ini menjadi alat pemersatu. Orang selawat ini urusan pribadi dengan Rasulullah, tapi di tangan para ulama selawat menjadi alat pemersatu. Karena manusia nggak bisa dipisah. Akhirnya sholawatnya di alun-alun. Begitu sampai di situ semua menikmati. Yang jualan selayernya laku, yang jual spanduknya laku, yang jual gagang pancingnya laku. Orang meninggal disatukan lagi, khol ini kelapa laku. Bagi kiai yang jauh datang ziarah ke sini, bus pariwisata laku, elep laku. Di makam-makam para wali orang bisa menyambut datangnya para tamu, jual nasi laku, jual tasbih laku, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Ini sebuah siklus kehidupan yang luar biasa. Loh, makanya Indonesia ini agama ini menghidupi banyak orang. Bukan cuman agama terus menjadi urusan vertikal tok, nggak bisa. Makanya di Indonesia ini agama menjadi alat kebersamaan. Gitu. Yang seneng ziarah ke sana, yang seneng ziarah ke sana. Akhirnya para orang Cilangkap ziarah ke Sunan Bonang, ziarah ke Madura, ziarah ke Jombang. Akhirnya setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan. Nah, kerinduan terhadap tanah-tanah yang diziarahi itulah bibit cinta pada tanah air. Orang Cilangkap suruh ngebom Surabaya, nggak berani, wong ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang, nggak berani, ada makamnya Gus Dur. Makanya seluruh teroris itu tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Cek aja itu. Nggak ada santri suka ziarah kubur kok jadi teroris ngebom. Nggak berani ngebom. Loh, ini menjadi sebuah sistem sosial. Karena apa? Agama itu ditempati oleh manusia. Nah, manusia ini makhluk sosial, makhluk bersama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan.
Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Roma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Roma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Roma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Wah, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Roma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Roma Irama, apalagi di Madura. Wah, itu tambah paling laris itu lagu Roma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Roma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Roma Irama. Roma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Roma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa Kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu.